Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur dan kehadirat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmatnya dapat mengumpulkan kita dan juga untuk memperlancar urusan kita di mata kuliah pendidikan Pancasila kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ibrahim Ramadan dan juga Alfia Nisa akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Nilai Demokrasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan implementasinya. Makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan tata perundang-undangan bagi penulis dan juga pembacanya, dan juga mengerti apa saja nilai-nilai demokrasi di dalam Undang-Undang NRI 1945 dan juga implementasinya. Makalah ini dilatar belakangi dengan makna dari demokrasi, yaitu demokrasi dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk kekuasaan, kedaulatan, atau memiliki bahasa Latin kratos, rakyat, demos. Pengertian umum dari demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan rakyat dengan kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat atau wakilnya melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Menurut Abraham Lincoln, pernah demokrasi sebagai suatu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Jika dilihat dari konsepnya, demokrasi memiliki makna dan juga arti politik dan juga pemerintahan. Walaupun pada kenyataannya dari segi praktek maupun teori, demos sendiri menyiratkan makna diskriminatif dan juga demos tertentu hanya berdasarkan tradisi dan juga kesepakatan formal. Makalah kami memiliki rumusan masalah apa saja itu demokrasi, apa itu nilai-nilai demokrasi, dan apa saja implementasi nilai demokrasi pada UUD NRI berikut. Kita masuk kepada pembahasan pertama. Saya Ibrahim Ramadan selaku moderator dan juga pemateri pertama. Izinkan saya untuk membawa presentasi di kesempatan yang kali ini. Kami masuk ke pembahasan bagian A, makna demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang merupakan bentukan dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Perpaduan kata demos dan kratein atau kratos membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil. Secara substansi, demokrasi adalah seperti yang pernah dikatakan oleh Abraham Lincoln, yaitu suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian Aristoteles, seorang filsuf Yunani, juga memiliki pendapat. Beliau menjelaskan bahwa demokrasi adalah kebebasan setiap warga negara untuk saling berbagi kekuasaan. Di pengertian ini juga, beliau mengemukakan makna demokrasi sebagai suatu kebebasan atau prinsip demokrasi berdasarkan kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan, bisa saling berpendapat, bisa saling bertukar pikiran di dalam negaranya. Ada juga pendapat dari Hans Kelsen, filsuf dan ahli hukum asal Australia. Beliau menjelaskan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat.
Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat yang telah meyakinkan bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Dari beberapa pengertian tersebut, terlihat jelas jika rakyat memegang peran penting dalam berjalannya sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, rakyat mendapatkan kebebasan dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk kebebasan dalam beraktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Namun pada kenyataannya, tidak semuanya jalan seperti yang diharapkan. Karena demos sendiri memiliki makna diskriminatif dan dapat mengklaim atas hak-hak prerogatif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan maupun urusan publik. Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung arti bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk rakyat, termasuk juga dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan nasib kita sebagai rakyat. Lanjut ke materi berikutnya, makna nilai demokrasi. Nilai demokrasi adalah sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, menghargai kebebasan berpendapat, memahami serta menyadari keanekaragaman dalam lingkungan sekitar, serta perlakuan yang sama bagi setiap orang. Nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang memiliki nilai demokratis. Apa saja nilai-nilainya? Berikut kami jelaskan. Yang pertama ada nilai kebebasan. Kebebasan dalam konteks ini ialah kebebasan memeluk agama, kebebasan berpendapat, berkelompok, berpartisipasi, dan banyak kebebasan yang lain yang sesuai ranah hukum khususnya. Nilai demokrasi yang kedua ialah menghormati orang atau kelompok lain. Nilai yang ini dapat dilakukan dengan menanamkan sifat toleransi dalam diri masing-masing, sehingga agar terjalinnya hubungan baik antar sesama individu dengan individu lainnya tanpa adanya pertentangan. Nilai yang ketiga ialah kesetaraan. Kesetaraan memiliki makna ketika semua orang berada pada tingkatan yang sama, setiap manusia setara di hadapan Yang Maha Kuasa, setara di hadapan hukum. Kesetaraan ini diperlukan agar tidak terjadi perselisihan antar kelompok serta menghilangkan rasisme. Dan yang keempat adalah kepercayaan. Setiap orang bebas memilih kepercayaan yang diyakini. Di poin yang ini adalah poin yang paling susah, karena seringkali kepercayaan setiap orang dikecewakan. Maka setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih berdasarkan hati masing-masing. Yang terakhir atau yang kelima adalah kedaulatan rakyat. Merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum, yang tidak hanya menunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan. Baik, mungkin itu saja materi pertama dari saya selaku pemateri pertama. Lalu dilanjut kepada bagian-bagian berikutnya, kepada pemateri kami yang berikutnya juga, Alfia Nisa. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya tentang nilai demokrasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi menjadi sikap dan budaya demokrasi yang perlu diwakili warga negara. Yang dimaksud dengan nilai demokrasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah nilai demokrasi yang terdapat atau terkandung dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Ada banyak nilai demokrasi yang bisa didapatkan dari Undang-Undang Dasar NRI 1945. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nilai kebebasan. Kebebasan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 seperti kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat. Yang pertama, kebebasan beragama.
Manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya manusia dituntut untuk mampu berinteraksi dengan individu lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat, seorang individu akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda warna dengannya, salah satunya adalah perbedaan agama. Dalam rangka menjaga keutuhan dan persatuan dalam masyarakat, maka diperlukan sikap saling menghormati dan saling menghargai, sehingga gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian dapat dihindari. Masyarakat juga dituntut untuk saling menjaga hak dan kewajiban di antara mereka. Seiring dengan arti pentingnya agama dalam kehidupan berbangsa, maka kehidupan beragama mendapat tempat khusus dalam masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Maka dari itu, setiap warga negara Indonesia bebas untuk percaya dan menganut ajaran agamanya masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah mengakui kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tepatnya pada pasal 28E ayat 1 dan 2. Ditegaskan bahwa pada ayat pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah dan meninggalkannya serta berhak kembali. Pada ayat kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati dan nuraninya. Penegasan tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28I ayat 1 yang berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal yang serupa juga tertulis dalam pasal 29 ayat 2, yakni negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar yang dimiliki setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Implementasi dari kebebasan berpendapat dapat berupa lisan dan tulisan. Kebebasan berpendapat setiap warga negara terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu jaminan hak yang diatur dalam undang-undang adalah hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran, dan berserikat. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E dan F. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia terdapat pada pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28F yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Yang ketiga, kebebasan berpartisipasi. Dalam penerapan keharusan adanya berpartisipasi masyarakat sesuai amanat dalam TJU nomor 12 tahun 2011 itu, terlebih dahulu untuk melihat pengertian dari konsep partisipasi masyarakat tersebut. Seorang filsuf bernama Cicero yang sangat terkenal dengan adagiumnya Ubi Societas Ibi Ius, bahwa hukum itu dibentuk oleh dan diberlakukan untuk masyarakat. Partisipasi rakyat terkait erat dengan demokrasi. Pembahasan yang lebih umum tentang kemungkinan partisipasi orang awam dalam proses-proses dan institusi-institusi hukum menimbulkan masalah-masalah teoritis yang sudah sering ditemui mengenai partisipasi dalam organisasi formal. Partisipasi jarang bersifat demokratisasi dalam pengertian fundamental. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945,
pada pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dengan adanya suatu partisipasi publik, diharapkan suatu produk hukum akan memiliki manfaat keberlakuan di dalam masyarakat. Lain daripada itu, partisipasi juga memberikan dukungan politik dari masyarakat terhadap pembentukan produk hukum. Lembaga legislatif, yakni DPR atau DPRD, dituntut untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi ruang partisipasi masyarakat. Selanjutnya, nilai menghormati dan menghargai orang atau kelompok lain. Hal pertama yang harus dipahami sebagai alasan menghormati dan menghargai orang lain adalah semua manusia yang lahir di bumi layak dan pantas untuk dihargai. Manusia sama-sama ciptaan Tuhan. Jika ciptaan Tuhan lainnya dihargai, apalagi manusia yang lebih berharga dari segala ciptaan lainnya yang ada. Harga manusia tidak dapat diukur. Jika ada yang mengukur dengan uang, itu adalah tindakan yang salah dan tidak bermoral. Alasan kedua, harus menghargai orang lain karena semua sama kedudukannya dan sama posisinya di hadapan Tuhan dan hukum. Setiap orang tidak boleh menyombongkan diri dengan menganggap dirinya lebih berharga dan lebih penting dari orang lain. Setiap orang dikasihi dan diterima Tuhan, yang sungguh-sungguh datang mencari dan bertakwa kepadanya. Tuhan pencipta manusia tidak membeda-bedakan orang. Surga yang disediakan tidak hanya diperuntukkan untuk suku atau etnis, golongan atau kaum atau golongan, bahasa dan bangsa tertentu. Bukan pula disediakan hanya untuk berkulit putih, tetapi juga untuk segala warna kulit termasuk kulit hitam. Menghormati orang lain tidak boleh diskriminatif. Jadi menghargai orang lain harus tulus, jujur, dan sungguh-sungguh tanpa bersikap diskriminasi. Seseorang harus menghargai orang lain, bukan hanya orang yang seagama, melainkan juga kepada semua orang baik yang seagama maupun yang tidak seagama. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pasal 28J yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Jadi setiap orang harus menyadari hal ini dengan sungguh-sungguh dan tulus, sehingga tidak ada lagi perbuatan yang tidak menghargai orang lain seperti membunuh, melecehkan, dan melakukan tindakan kekerasan yang melawan hukum. Selanjutnya, nilai kesetaraan. Di dalam masyarakat terdapat struktur sosial. Menurut Nasikun, dalam konteks Indonesia, struktur sosial dapat dilihat secara horizontal atau diferensiasi sosial dan vertikal atau stratifikasi sosial. Menjadi sama tidak berarti harus sama. Kesetaraan kerap dimaknai sebagai penghapusan pengecualian dalam hukum formal berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras dan gender. Kesetaraan berarti kebebasan dari prasangka dan diskriminasi. Tak ada seorang pun yang berhak untuk menghalangi orang lain untuk mencapai itu kebebasan dan kesetaraan. Bahkan negara diperbolehkan untuk menerapkan suatu tindakan afirmatif, yaitu tindakan yang diambil untuk tujuan agar kelompok atau golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan dalam bidang yang sama. Di Indonesia, prinsip kesetaraan tertuang dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, pasal 27 yang berbunyi pada ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dengan demikian, secara yuridis maupun politis, semua warga negara memiliki persamaan kedudukan, baik dalam bidang politik, hukum, pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, nilai kepercayaan. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28E nomor 2, setiap orang diberikan kebebasan untuk meyakini suatu kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Artinya, selama tidak melanggar hukum atau contohnya kriminal, negara tidak dapat menetapkan suatu kepercayaan sebagai penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama tertentu. Pada dasarnya, negara tidak dapat mencampuri kehidupan beragama masyarakat.
Bunyi pasal 28E ayat 2 yaitu setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Walaupun demikian, kita harus melihat bahwa setiap iman kepercayaan, yaitu agama dan sekte, serta berbagai aliran di dalamnya, bersifat eksklusif dalam hal kebenaran. Artinya, jika suatu iman kepercayaan menyatakan sesuatu sebagai kebenaran, maka setiap kepercayaan lain yang tidak sesuai dengan pernyataan tersebut adalah salah. 4 contoh akan diberikan untuk memperlihatkan bahwa setiap kepercayaan bersifat eksklusif. Contoh pertama, agama monoteistik menegaskan bahwa hanya ada satu Allah. Berarti setiap agama lain yang menegaskan ada banyak Allah atau politeistik adalah salah. Demikian juga agama politeistik menganggap agama monoteistik salah. Logika yang digunakan simpel, satu itu bukan banyak dan banyak itu bukan satu. Contoh kedua, ateisme menegaskan bahwa tidak ada Allah. Oleh karena itu, semua kepercayaan yang beribadah kepada Allah adalah salah. Argumen di sini sederhana, Allah ada atau tidak ada, dan tidak bisa ada, dan tidak ada dalam saat yang sama. Ada juga kepercayaan pluralisme. Orang-orang yang menganut ini percaya bahwa setiap agama sama-sama benar. Tetapi kepercayaan ini mendiskreditkan orang yang percaya bahwa hanya ada satu agama yang benar. Jadi di sini kita juga melihat bahwa pluralisme bersifat eksklusif. Baiklah, saya kembalikan kepada Ibrahim Ramadan untuk menjelaskan penjelasan selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Alfia Nisa atas pemberian materinya. Lanjut ke materi berikutnya, ialah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara. Setio Nugroho dalam jurnalnya menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan. Tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan kepada warga negaranya. Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas undang-undang, karena undang-undang sendiri merupakan penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau berdaulat dalam negara. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut paham demokrasi. Paham tersebut tergambar jelas di dalam UUD 1945 alinea 4 yang berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan juga di dalam pasal 1 ayat 2 di batang tubuh UUD 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan pasal tersebut menegaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Dari dua dasar konstitusional dan fundamental tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang tidak dapat dibantah. Kata kerakyatan dan kedaulatan di tangan rakyat adalah asas demokrasinya. Artinya, kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat, menurut Yunus di tahun 2015. Sekalipun kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, bukan berarti setiap rakyat berhak turut andil dalam pemerintahan, peradilan, dan bahkan pembentukan peraturan, melainkan kedaulatan rakyat yang menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat. Untuk itu, maka kedaulatan rakyat Indonesia tidak dilakukan, melainkan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa yang kita sebut MPR. Lanjut D. Implementasi nilai-nilai demokrasi UUD NRI 1945. Apa saja nilai-nilainya?
banyak nilai demokrasi di dalam negara ini yang bisa kita implementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ideal demokrasi bertujuan untuk mencapai kehidupan pada derajat kebaikan atau kebahagiaan bersama. Sebesar-besarnya kebaikan tersebut dapat dirasakan oleh rakyat. Rakyat harus merasakan impact positif dari penerapan demokrasi tersebut dalam penentuan hak-haknya. Hak-hak politik rakyat juga harus terjamin dan terlayani dengan baik. Yang kedua, tujuan ideal demokrasi. Ini adalah pengakuan demokrasi, pengakuan kemerdekaan atau kebebasan setiap individu. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan kehidupannya. Negara harus menjamin kebebasan setiap negara dalam mengemukakan pendapat, berkumpul, dan berserikat, serta memeluk suatu agama atau kepercayaan. Yang ketiga, demokrasi juga menghendaki adanya kesetaraan atau kesederajatan di antara setiap individu. Tidak ada istimewa satu kelompok atau golongan dibandingkan dengan kelompok atau golongan juga yang lain. Karena tidak adanya suku bangsa atau pemeluk agama merasa superior terhadap suku yang lain. Apalagi hal tersebut menjadi faktor pemicu tersebabnya konflik yang justru merugikan kita karena dasar negara kita adalah dan juga salah satu falsafah demokrasi kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dalam tataran empirik, kita masih sering menyaksikan tindakan-tindakan rasis, bully, pelecehan, dan tindakan lainnya yang tidak mencerminkan sikap penghormatan terhadap kelompok, golongan suku, dan agama yang lain. Saat ini sikap-sikap tersebut seolah sangat mahal harganya. Padahal dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan juga berkabilah-kabilah, berkelompok. Tujuannya adalah untuk saling mengenal dan juga untuk menghindarkan dari yang namanya penghinaan, saling memperolok golongan dan juga kelompok yang lain. Nilai yang keempat adalah tidak kalah penting lagi dalam konteks pengimplementasian nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah aspek kepatuhan terhadap hukum. Hukum diciptakan untuk menghadirkan keteraturan dan ketertiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Para ahli hukum banyak memberikan penjelasan tentang fungsi peran dan hukum dalam masyarakat. Selain sebagai berfungsi untuk menciptakan ketertiban, hukum juga berfungsi untuk menciptakan keadilan sosial, menciptakan rasa aman, dan menjaga dan melindungi hak-hak setiap individu. Demokrasi tanpa dibarengi semangat kepatuhan terhadap hukum akan tidak terkontrol, sangat rawan terjadinya penyelewengan, terjadinya hal-hal yang menyamping. Maka kepatuhan hukum menjadi salah satu pilar utama dalam demokrasi. Untuk bisa melakukan hal tersebut, butuh peran dan tanggung jawab semua pihak, mulai dari para yang tinggi hingga yang terbawah, mulai dari para elit pemimpin, birokrat, lembaga, para tokoh agama, cendekiawan, para pemuda juga, dan juga rakyat biasa. Lembaga pendidikan dan lembaga demokrasi harus mampu memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik. Karena di lembaga pendidikan ini adalah titik pertama kita untuk mempelajari tata cara menjadi warga negara yang baik. Dalam demokrasi, kita meminjam istilah tasawuf. Untuk bisa melakukan hal tersebut dibutuhkan mujahadah, yaitu kesungguhan, riyadhah, yaitu latihan dari hal-hal yang nampak sederhana untuk dapat naik kepada level yang lebih tinggi. Ya, mungkin segitu saja materi dari kelompok 11 yang berjudul tentang nilai-nilai demokrasi dan implementasi. Kesimpulannya adalah, dari beberapa pengertian tersebut, terlihat jelas jika rakyat memegang peran penting untuk berjalannya sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi sendiri, rakyat mendapatkan kebebasan dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk kebebasan dalam beraktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Saya Ibrahim Ramadan, selaku pemateri pertama dari kelompok 11, dan juga Alfia Nisa, pemateri kedua dari kelompok 11,
Kami berdua pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.